Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa dengan NPM 24010710110. Di sini saya akan memaparkan materi tentang seminar yang dilakukan oleh organisasi HMJ yang dilakukan pada hari Jumat. Materi yang pertama itu tentang komunikasi dan kolaborasi. Agendanya, prinsip komunikasi efektif dalam tim. Terus yang kedua ada hambatan komunikasi. Yang ketiga ada teknik kolaborasi lintas divisi. Yang keempat ada strategi pengambilan keputusan. Yang kelima ada memecahkan konflik organisasi melalui simulasi konflik. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena dalam organisasi, komunikasi yang efektif membuat kinerja akan meningkat. Ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi verbal atau lisan dan tertulis. Waktu menyampaikan pesan secara langsung, contohnya itu kayak di organisasi itu rapat, terus ada laporan, ada presentasi. Kelebihannya, pesan lebih terstruktur, dapat segera dikonfirmasi. Terus kelemahannya, jika bisa disalah artikan, jika konteks atau timnya tidak tepat, akan membuat sebuah komunikasi itu tidak efektif gitu. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Itu melibatkan aspek wajah kita, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi, selera, dan bahasa tubuh lainnya. Contohnya, senyum, terus mengganggukan nada bicara kita, terus postur tubuh kita. Fungsi utamanya itu untuk memperkuat pesan verbal, bisa menentang kata-kata, menggantikan kata, mengatur giliran bicara dengan percakapan oleh struktur tubuh kita, cara menyampaikannya. Terus ada prinsip komunikasi efektif. Yang pertama itu ada clarity atau pesan jelas. Yang kedua ada empati, paham perspektif anggota lain. Yang ketiga ada aktif listening, dengarkan untuk memahami. Ada feedbacknya, bangun siklus komunikasi dua arah. Ketika sebuah organisasi memberikan argumen, kita menanggapi sebuah argumen itu dengan komunikasi dua arah. Terus ada respect dan trust, adalah fondasi semua kolaborasi. Terus ada teknik kolaborasi dan koordinasi lintas divisi. Yang pertama itu ada cross functional team. Yang kedua ada digital collaboration, cara menangani resiko utama dalam kolaborasi lintas divisi itu ada resiko utama, information, terus ada tujuan yang berbeda, ada ambiguitas, ada konflik, ada kekurangan. Strategi membangun gerakan sosial kolaborasi itu ada 5 strategi. Yang pertama itu visi bersama. Terus yang kedua ada storytelling yang autentik, keterlibatan partisipatif, koneksi digital dan offline, kepemimpinan berbasis nilai. Yang strategi pengambilan keputusan perspektif itu ada 5, yaitu identifikasi masalah bersama, beri ruang pendapat, serta gunakan minimal nominal, bangun konsensus, dan implementasi dan evaluasi bersama. Kesimpulan dari materi yang pertama yang disampaikan oleh Bu Risda itu adalah komunikasi efektif itu sinergi atau empati, keterbukaan. Terus kolaborasi itu saling melengkapi, bukan bersaing. Yang ketiga itu konflik. Konflik itu bukan peluang untuk tumbuh, tapi untuk pecah. Materi yang ketiga yaitu pemateri terakhir Kak Ananta Abimanyu. Dia menyampaikan materi tentang cara menjadi mahasiswa progresif. Ada 3 kunci yang diberikan oleh pemateri, dari yang awalnya tidak berani mengambil dan bermimpi karena sadar diri, sampai akhirnya sadar bahwa hidup itu tidak bisa stuck di situ aja. Walaupun belum bisa menjadi yang terbaik. Nah, jadi dari situ ada kunci pertamanya, yaitu berani mengambil resiko. Berani bermimpi, karena dari mimpi itulah keinginan dan tekad kita terbentuk. Dengan melakukan analisis SMART method, spesifik, mature, activate, relevant, time, brand.
kunci yang kedua itu ada carilah lingkungan positif, karena dari lingkungan itu menjadi mindset kita ke depannya. Terus ada kunci yang ketiga yaitu berani untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan pengaruh pada pola pikir kita sampai akhirnya semua perjuangan membuahkan hasil dan kita berhasil keluar dari zona itu. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.